Guys, ini temen-temen itu banyak banget ya yang suka DM gua nanyain dapat dari mana sih sepatu-sepatu yang gua tuh susah banget dapat, atau misalnya temen-temen nggak nemuin sepatu itu di Indonesia, atau mungkin Indonesia tadi masuk udah habis, nggak ada lagi yang jual, bahkan dari reseller sekalipun. Nah, jawabannya guys, gua memang suka beli dari luar negeri, dan sepatu yang satu ini itu adalah salah satu dari sepatu yang gue dapet dari luar. Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers. Nah guys, ini adalah salah satu cara menurut gua yang bisa dijadikan alternatif untuk ngedapetin sneakers-sneakers yang kalian pengen. Tapi memang ada beberapa hal yang pengen detail-detailnya gua kasih tahu ke lo ya. Sepatu yang berikut ini gue dapetin dari salah satu platform reselling sneakers ya yang berbasis di Singapura yang namanya adalah Novelship. Nah, ini di sini gue lagi buka apps-nya. Jadi memang practically selain bisa dibuka di web ya, gue lebih suka mau mengaplikasikan segala macam fitur-fiturnya, jual belinya di aplikasi ya. Teman-teman bisa download aplikasinya Novelship ya. Di sini banyak banget sepatu, ada name it, sepatu-sepatu yang mungkin lo udah di Indonesia dapetinnya udah habis gitu ya, atau misalnya udah jarang banget ditemuin, teman-teman bisa ngedapetin sepatu yang banyak banget dari Singapura atau dari luar negeri lainnya. Dan apa sih yang baru aja gua cop ya? Ini dia sepatunya, gua akan ambil dulu ya. Oke guys. Ya, ini dia. Ini boxnya aja udah shiny ya. Teman-teman kalau misalnya tahu, ini adalah sebuah boxnya Jordan ya. Tapi biasanya boxnya tuh nggak kayak gini ya. Kalau ini boxnya shiny, kita buka dulu ya. Ya, gua akan unboxing buat kalian. Oke. Biasa standar Jordan box, tisu papernya ya, dan ini dia sepatunya, Air Jordan 1 ya, OG Bread paten. Nah, jadi kenapa dibilang paten? Karena Jordan ini menggunakan paten leather. Paten leather itu apa? Ya yang mengkilat-mengkilat ini namanya paten leather. Jadi teman-teman bisa lihat ya, paten leather itu very shiny. Dia warnanya ngikutin warna OG Bread yang pernah dikeluarkan terakhir di tahun 2016. Ada gantungannya di sini Jordan brand dengan mengkilat seperti ini. Gua nggak tahu ini bahannya apa. Extra laces yang merah ya, dan of course di sini versi yang satunya ya sudah ada authenticity tag dari Novelship, tuh udah ada ya. Jadi kalau misalnya beli sepatu dari platform tersebut, dijamin sepatunya itu asli, dijamin sepatunya itu baru ya. Kalau tidak, mereka bisa meminta sellernya untuk ngegantiin sepatunya, dan itu akan gue bahas lebih lanjut. Oke, so kita akan ngomongin sepatunya sedikit ya sebelum gue ngomongin gimana sih dan apa sih Novelship itu. Jadi ini memang shape-nya tuh mirip dengan shape yang 2016 ya, agak bulky, agak tebal, karena sekarang udah banyak banget sepatu Jordan yang dikeluarkan dengan shape tahun 85-nya lebih slim gitu ya. Tapi ini masih ngikutin shape 85-nya. Paten itu cocok banget buat teman-teman yang suka ke acara-acara yang tergolong semi formal gitu ya, pengen terlihat lebih ter-highlight gitu sepatunya. This is for you. Dan bisa gue bilang satu lagi perks-nya adalah kalau misalnya pakai sepatu ini memang feel-nya dress shoe banget, agak keras gitu ya, namanya juga paten leather, nggak se-smooth leather biasanya ya. Dan di bagian dalam ini ada tulisan family gitu, gua nggak tahu sih ini family buat apa ya. Dan ini ada tulisannya juga di sebelah sini, yaitu family juga gitu ya, mungkin maksudnya masih dalam keluarganya Jordan brand kali ya, gue nggak tahu. Cuman kenapa kalau misalnya shiny kayak gini atau glossy kayak gini, cewek sih yang cocok buat pakai, tapi gak berarti cowok nggak bisa pakai. Buktinya ini dikeluarin dalam men's size gitu guys. Lainnya nggak ada yang berbeda sih, sama tangnya nylon ya, lacesnya fat laces cotton seperti biasa, bedanya cuman seluruhnya shiny aja gitu guys ya. Kalau buat teman-teman yang missed out Jordan Bread yang 2016, mungkin teman-teman bisa pakai yang ini. Dan always Jordan itu tuh size. Jadi kalau misalnya kalian pakai size kalian di sepatu yang lain, kayak gue pakai di Air Max itu 8, gue pakai di Dunk itu 8, di Jordan pun gue juga pakai 8 gitu ya. Ini tuh size gue gitu. Dan ini salah satu yang bisa didapetin dari Novelship. Cuman memang kalau misalnya teman-teman beli dari Novelship ke sini ya, itu akan dikenakan yang namanya import tax and duty ya, dimana import tax duty itu belum termasuk di harga check out-nya, tapi kemudian nanti
info tambahan aja akan dikasih tahu oleh shipper company. Jadi gue dikirim dengan DHL akan ngasih tahu berapa sih import tax dan duty-nya gitu ya. Yang menarik justru dari Novelship itu adalah dimana kalian bisa menjual sneakers ya, tapi memang harus dalam keadaan baru ke manapun, ke mancanegara gitu ya. Jadi cara untuk ngejualnya itu seperti apa sih? Oke, di sini gua akan membuka aplikasinya ya, dimana teman-teman gua akan bantu guide secara cepat ya. Jadi seperti biasa teman-teman harus sign in dulu ya, harus punya account-nya. Gue ada account-nya Anugerah Aditya segala macam ya. Ini teman-teman tinggal pilih aja kira-kira sepatu apa sih yang teman-teman mau jual. Say misalnya gua di sini mau jual Dunk Low Black White gitu ya. Tinggal dipencet aja si sepatunya. Kemudian di sini ada sell list-nya ya. Nah, teman-teman udah tinggal tap aja ya. Oke. Mereka udah nge-record bahwa gue size 8 gitu, dan misalnya gue mau jual size 8, gue tinggal tap size 8-nya dan sell now gitu. Nah, sell now ini ada ticknya ya, dimana lo mesti ngisi shipping address lo sendiri, lo mesti ngisi berbagai macam seperti payment info, billing address-nya kemana, dan payout info. Payout info tuh kalau misalnya udah cair uangnya, itu bisa di cash out kemana bank yang kalian pakai sehari-hari gitu ya. Harus di tick juga bahwa itemnya harus brand new dan unworn ya, dan teman-teman setuju untuk mengirimkan sepatu itu dalam 2 hari kerja, lalu tinggal di confirm sale aja gitu ya. Gua tidak menampilkan beberapa info detail lainnya karena itu bersifat pribadi, jadi ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sangat mudah sekali ya, dan sebenarnya kenapa gue merekomendasikan untuk ngejual ya di apps ini adalah karena teman-teman itu bisa mendapatkan keuntungan yang berbagai macam dalam penjualan. Contoh ya, ada program power seller ya, di mana power seller itu tadinya kalau misalnya kita dikenakan charge sekitar 9% di awal kita menjual ya, semakin banyak teman-teman ngejual, charge fee itu akan semakin berkurang gitu ya. Nah, hal itu dibagi dalam 4 macam tier nih. Jadi kalau misalnya teman-teman baru masuk jual, itu teman-teman akan dimasukkan ke bronze level, kemudian naik ya, nanti ke silver, ke gold, ke platinum ya. Platinum ini tentunya level di mana teman-teman sudah menjual sepatu dengan frekuensi yang sangat tinggi. Nah, semakin tinggi penjualan kalian ya, semakin banyak teman-teman menjual sepatunya, of course seller fee-nya itu jadi semakin kecil. Jadi artinya keuntungan yang didapat juga bisa semakin besar gitu ya. Udah gitu teman-teman juga bisa langsung ngejual ke offer yang ada di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak oh tuh harganya tuh udah cocok banget sama harga yang mau gue jual, bisa langsung jual ke harga offer tersebut gitu. Tapi teman-teman harus make sure bahwa sepatunya itu adalah sepatu yang baru ya, jadi tidak bisa jual sepatu used, tidak bisa jual sepatu second ya. Dan kira-kira gimana sih caranya ya, teman-teman mesti mengetahui bahwa di setiap negara Asia Tenggara Novelship itu memiliki satu warehouse ya tertentu, di mana di sana barangnya akan di double check apakah itu asli atau tidak, intinya di legit check ya. Jadi setiap teman-teman menjual ya, itu akan automatically diarahkan ke warehouse di masing-masing negara ya. Ketika teman-teman udah ngejual, ada print out papernya, itu alamatnya diarahkan ke warehouse di setiap negara, di mana di sana akan dicek, dan nantinya kalau sudah tebus akan diteruskan ke negara pembeli, misalnya di Singapura, di Taiwan, atau berbagai macam negara lainnya. Dan itu pun juga terjadi sebaliknya. Kalau teman-teman beli dari Taiwan, misalnya mereka atau misalnya dari Singapura, mereka udah ada warehouse di sana yang ngecek, dan sampai di sini akan dicek lagi. Jadi akan ada 2 kali cek untuk make sure barang yang kalian jual itu benar-benar legit. Ya basically itu aja sih yang bisa gua ceritain secara apa ya, garis besar dari apps Novelship ini. Yang jelas mereka itu punya banyak sekali collection ya, karena dikumpulkan dari seller-seller di berbagai belahan dunia gitu ya. Oh, ini mereka bahkan ngebagi section, ada unretail section, ada apa namanya lowest listing new section, ada Yeezy ya, ada Jordan 1, Jordan 4, Air Force One, wah Dunk Low banyak banget, dan ada pun celebrity collection. Ini mungkin koleksi-koleksi yang apa namanya mereka rekomendasikan dan sudah tersedia, bisa langsung di ship out gitu ya. Jadi make sure teman-teman cobain Novelship, dan keuntungannya itu sangat besar sekali kalau misalnya kalian ngejual keluar gitu ya. Apa? Karena marketnya itu justru lebih besar lagi ya. Market global itu lebih besar, siapa tahu yang mereka cari lo punya di Indonesia, jadi tinggal ship out aja. Gitu aja dari gua. Again, itu review singkat juga mengenai si
Jordan 1 berat paten ini. Again, it's a good shoe, it's a shiny shoe buat teman-teman yang mau stands out ya. Feel true to size ya, dan itu ya sih, it's a good option kalau misalnya teman-teman kelewatan yang versi 2016. Thank you Novoship, I'm having a very good service. Dan check out teman-teman di sosial media mereka seperti yang gue tulis di bawah ini ya. Jangan lupa follow mereka, jangan lupa follow gue juga @aditya_for_dailyfit. Tinggal komen di bawah kira-kira Novoship bakal kalian cobain atau enggak. Gitu ya dari gue ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tahu ada video baru apa aja dari gue. Dan gitu aja, I'm signing out. Jangan lupa terus pantengin The Sneakers. See you on the other episode of The Sneakers. Bye guys.